Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun tidak secara tatap muka, tapi kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama bersekutu merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Bapak yang terkasih, mari kita akan membuka persekutuan kita pada malam hari ini. Dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian terima kasih Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, yang boleh kita terima sampai detik ini. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti dan melaksanakan persekutuan doa. Walaupun di rumah kami masing-masing Bapa, tidak secara tatap muka, tapi kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa dan kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Mu yang memperlengkapi setiap kami, hati dan pikiran kami Kau persiapkan Bapa, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang gembur untuk siap menerima benih-benih kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu.
seperti hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi dengan kasih setia yang daripada Engkau, sehingga setiap apapun yang boleh hamba-Mu ucapkan dan keluar dari mulut hamba-Mu semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar. Kita akan pujikan bait pertama dan kedua. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota indah saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, yang darah-Mu kudus sucikan diriku. Hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita pada malam hari ini. Kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Ini cukup panjang Bapak Ibu, dari ayat pertama sampai 26. Tapi saya akan membaca beberapa ayat saja, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri ayat 1 sampai 26. Untuk kali ini saya akan membacakan di 1 Samuel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11, kemudian dilanjutkan ayat 17, kemudian ayat 22 sampai 24. Yang demikian. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dilanjutkan ayat 22 sampai ayat 24. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan doa kita pada malam hari ini adalah keteladanan iman. Ya, jujur, tema ini untuk saya tema yang sangat berbobot Bapak Ibu. Tapi mari kita bersama-sama malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema keteladanan iman.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-26 ini bercerita tentang, kalau yang ayat pertama sampai ayat yang ke-10 adalah puji-pujian Hana. Ya. Kalau di sini diberi judul perikop puji-pujian Hana, berarti ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan ya yang dirasakan oleh Hana. Tapi kalau kita membaca di perikop atau ayat dari ayat 11 sampai ayat yang ke-25 itu bercerita tentang Imam Eli dan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, gitu ya. Kita tahu bahwa Imam Eli ini orang yang luar biasa, satu imam yang dipercaya, gitu. Dan kedua anaknya secara kedudukan, jabatan juga memiliki jabatan yang benar-benar berdampak seharusnya, karena kedua anaknya juga menjadi orang panutan harusnya, gitu. Ya, orang panutan. Tetapi di situ dikatakan di ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya, walaupun dengan kedudukan yang strategis mungkin ya, dipandang orang luar biasa, tapi di ayat 12 dikatakan bahwa adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Apa yang mereka lakukan sehingga muncul kata-kata ini, statement ini, gitu. Sehingga di ayat 17 dikatakan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Itu yang dilakukan kedua anak-anak Imam Eli ini. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, mereka mengambil terlebih dahulu bagian korban bakaran yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tapi mereka mengambil dan untuk kepentingan mereka, untuk keinginan manusiawi mereka, kedagingan mereka. Dan dikatakan juga mereka bermain dengan perempuan-perempuan yang ada di situ, ya, orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan itu dikatakan, makanya tadi dikatakan bahwa anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang yang dursila, ya, karena mereka memandang rendah korban untuk Tuhan, gitu ya. Kemudian ketika kedua anak-anaknya melakukan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Ya, itu ada di 1 Samuel pasal 2 yang ayat 22 sampai 24 tadi. Imam Eli hanya menasehati mereka, menegur mereka tanpa ada konsekuensi yang tegas. Kenapa kok bisa hanya menegur dan tidak memberikan konsekuensi yang tegas? Karena di ayat-ayat tersebut dikatakan Imam Eli hanya menegur mereka, menanya kenapa kamu berbuat seperti itu. Tapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Imam Eli, atau bahkan tidak ada teladan atau contoh perilaku yang dilakukan oleh Imam Eli, sehingga anak-anaknya ini bisa melihat dan bisa mencontoh atau meneladani ayahnya ini. Itu sekilas mungkin cerita di perikop ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap, ya. Sesuai tema kita pada malam hari ini adalah keteladanan iman, ya. Saya tertarik dengan kata keteladanan yang berasal dari kata dasar teladan. Kalau Bapak Ibu membaca atau mencari makna atau arti dari kata teladan ini,
mungkin Bapak Ibu juga menemukan beberapa maknanya, yaitu contoh perilaku, sikap, perbuatan, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita akan dapatkan ketika kita mencari makna dari kata teladan ini. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mendengar kata teladan, keteladanan ini, saya juga teringat karena puji Tuhan sampai saat ini saya dan istri juga masih diberikan ladang pekerjaan dan pelayanan menjadi seorang pengajar dan pendidik begitu. Dan di dunia pendidikan kita tahu gitu, Bapak Ibu Saudara juga pasti sudah pernah mendengar gitu ya, kata-kata bijak atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, yang mungkin bisa secara singkat dijelaskan artinya adalah bahwa di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan nyata yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus bisa menciptakan prakarsa dan ide. Dan dari belakang, seorang pendidik atau guru harus memberikan dorongan dan arahan. Kalau kita bicara dengan keteladanan, ini jadi salah satu bagian dari semboyan ini, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan teladan atau contoh tindakan nyata, gitu ya. Ya, ini satu tema yang berbobot seperti yang saya sampaikan tadi di awal, begitu ya. Tapi bagaimana aplikasi atau implementasi dari keteladanan iman ini dalam kehidupan kita sehari-hari, melihat dari cerita 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai 26 tadi, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara masalah keteladanan iman di lingkup keluarga, jujur keluarga saya pribadi juga, mungkin saya sebagai kepala keluarga untuk istri dan anak saya juga sampai saat ini saya belajar untuk bisa menjadi teladan iman untuk anak dan istri saya, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan berkat, istri yang luar biasa dan anak yang luar biasa. Beberapa hal kecil mungkin yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, tentang kehidupan di keluarga berkaitan dengan tema kita, keteladanan iman pada malam hari ini. Mungkin belajar dari hal kecil atau kita mulai dari hal kecil, ya. Masalah berdoa. Kalau minggu lalu Bilus menyampaikan tangan yang berdoa, ya, itu satu hal yang sangat penting karena dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya kalau kita tidak berdoa, ya tidak bernafas, gitu. Dan itu yang hal dasar menurut saya, hal dasar yang harus kita berikan contoh atau harus kita lakukan, sehingga orang-orang terdekat kita di lingkungan keluarga kita, anak, istri, suami, dan lain sebagainya, itu bisa melihat tingkah laku perilaku kita dari hal kecil ini, yaitu berdoa. Mungkin kita sering menyampaikan atau meminta anak-anak kita, ayo berdoa dulu sebelum makan, ayo berdoa dulu sebelum tidur, atau berdoa dulu sebelum melakukan ini, jangan lupa berdoa dulu melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan itu tidak kita katakan hanya sekali dua kali. Gini apa buatan Bapak Ibu? Karena di keluarga saya sendiri, saya sering menyampaikan itu begitu kepada anak saya, si Joy itu. Tapi beberapa kali memang
ketika saya hanya menyampaikan itu secara lisan tanpa saya melakukannya, tanpa saya memberikan contoh kepada anak saya, walaupun tidak secara sekonyong-konyong, "Joy, lihat papa nih, kalau mau makan harus berdoa dulu." Enggak, tapi kita berikan sesuatu ketika kita melakukan mau makan, kita mengajak mereka berdoa. Kemudian hal kecil yang dilakukan oleh istri saya kepada anak saya adalah berdoa sebelum melakukan apapun itu. Contoh kecil, ketika anak saya mau makan snack gitu, "Ma, saya boleh makan ini?" Boleh. Dan ketika sekonyong-konyong anak saya mau membuka mulutnya, itu saya mengatakan, "Berdoa dulu." Ya, itu sekali mungkin anak saya waktu itu, "Kenapa harus berdoa? Kan ini cuma ngemil begitu. Bukan mau makan, bukan mau tidur, bukan melakukan hal yang besar." Ya, kadang-kadang kita hanya meminta anak kita untuk berdoa untuk hal-hal yang menurut kita besar gitu ya. Makan, tidur, kemudian mau ujian, mau apapun itu. Tapi hal-hal kecil sebenarnya itu menjadi keteladanan. Ya, menjadi teladan. Hal-hal kecil sebelum makan snack dan lain sebagainya. Tidak harus dengan tutup mata terus kusuk dan enggak. Istri saya hanya menyampaikan, "Berdoa dulu, Joy. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan makanan ini. Amin." Singkat Bapak Ibu. Tapi itu ketika terus menerus kita lakukan dan anak-anak kita melihat dan orang-orang di sekitar kita melihat, itu menjadi hal baik, terimpartasi, menjadi dampak yang baik untuk mereka, sehingga mereka merasakan dan melakukan itu tanpa adanya paksaan ya. Dan bahkan sekarang puji Tuhan, ketika anak saya mau mencari cemilan begitu, buka lemari es gitu, ketika ngambil, otomatis, "Mas, saya boleh makan ini?" Boleh. Otomatis dia akan melakukan mengucapkan, "Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan makanan ini. Amin." Dan itu menjadi kepuasan yang luar biasa Bapak Ibu, ketika kita melihat anggota keluarga kita, anak-anak kita melakukan itu, walaupun secara tidak langsung ya, kita menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Itu hal-hal kecil mungkin Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman-pengalaman yang lebih ya, apalagi pengalaman dalam kehidupan berkeluarga. Yang sudah lama berkeluarga pasti memiliki pengalaman-pengalaman keteladanan iman seperti ini gitu. Dan sebenarnya ketika kita bicara teladan, kita sebagai orang percaya ini, percaya kepada Kristus, itu juga melakukan, mencontoh apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus banyak memberikan teladan. Yesus banyak memberikan contoh-contoh perilaku, perbuatan, sikap ya, di mana kita bisa membaca di dalam Alkitab begitu banyak teladan yang diberikan Kristus. Dan itu yang sebenarnya menjadi refleksi kita. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita sungguh percaya kepada Kristus, kita melihat apa yang Kristus teladankan kepada kita, dan kita merefleksikan kepada diri kita, dan kita melakukan itu supaya hidup kita, iman kepercayaan kita ini bisa dilihat orang-orang di sekitar kita. Dan ketika orang-orang di sekitar kita melihat itu menjadi satu hal yang mendorong mereka untuk, ini hal yang baik dan saya harus melakukan, sampai orang lain harus mengatakan itu. Ketika melihat hidup kita, ketika melihat perilaku kita, ketika melihat sikap kita, perbuatan kita, itu yang Tuhan Yesus harapkan. Itu contoh kecil keteladanan iman, dan masih banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu.
Dalam perikop ini juga tadi dikatakan Samuel yang sejak kecil orang tuanya sudah memberikan contoh yang luar biasa, mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar malam hari ini. Ketika setiap kita bisa menjadi teladan iman, apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap kembali kepada Sang Firman. Ya, kembali kepada dasar kita sebagai orang percaya, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini menjadi dasar kita untuk kita bisa menjadi teladan untuk orang lain. Suatu hal yang mustahil tanpa kita membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bisa menjadi teladan ya, iman atau teladan yang baik bagi orang lain. Kalau kita tidak membaca, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, ya mungkin kita bisa menjadi dampak yang negatif justru untuk orang-orang di sekitar kita, atau untuk anak-anak kita, istri kita, suami kita. Dan kita pasti tidak mau itu terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki keterbatasan. Iya, saya katakan iya. Setiap kita memiliki keterbatasan. Tapi ketika kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Sang sumber hikmat yang melengkapi kita, yang terbatas ini, Sang sumber hikmat itu yang memberikan pengertian kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan, kita perbuat, dan kita selesaikan, sehingga hidup kita bisa dilihat orang dan bisa menjadi teladan untuk orang lain, berdampak positif untuk orang lain, sehingga hidup orang lain juga bisa terus menjadi dampak untuk orang-orang di sekitarnya, dimanapun mereka berada dan mereka bertemu dengan siapapun, sehingga ini akan menjadi satu hal badai keteladanan iman. Semakin banyak orang yang melihat sesuatu yang baik dalam diri kita dan kita tularkan, dan itu menular kepada orang lain, dan itu akan terus menular ke banyak orang, ya akan semakin banyak orang yang akan diberkati. Ya, bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena Yesus, Sang sumber hikmat, yang menjadi teladan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari renungan singkat pada malam hari ini semoga bisa memberikan kepada setiap kita, masing-masing dari kita, introspeksi diri. Apakah diri kita sudah bisa menjadi teladan untuk orang lain, tanpa harus banyak mengucapkan kata-kata, tapi harus ada langkah nyata apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi contoh untuk orang lain. Ya. Tidak hanya mengucapkan kata-kata, tidak hanya marah-marah saja, ya. Tapi kita memberikan contoh, kita melakukan sikap nyata kita. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk menjadi orang yang bisa memberikan dampak atau memberikan keteladanan iman, minimal kepada orang-orang di sekitar, dari lingkup keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa, dan kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan kerendahan hati kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk makanan rohani yang boleh kami terima. Kami boleh belajar dari anak-anak Imam Eli dan juga Samuel. Kami bersyukur Tuhan, tidak hanya kata-kata yang bisa memberikan teladan, tapi sikap nyata, perilaku, contoh, perbuatan
yang harus kami lakukan, sehingga orang lain bisa melihat apa yang kami lakukan, dan mereka boleh mengatakan, aku mau melakukan itu. Mari Bapak Ibu, ini bukan suatu hal yang mudah, karena kita manusia yang terbatas. Tapi kita sungguh bersyukur kita punya satu pribadi yang memampukan kita semua, yang memperlengkapi kita semua, manusia yang terbatas ini, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita meminta, kita yakin kita akan diperlengkapi dengan hikmat, pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kita, apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, boleh menjadi teladan iman untuk orang lain. Tanpa kita banyak berbicara, tapi kita melakukan aksi yang nyata, kita bisa menjadi teladan iman bagi orang-orang di sekitar kami, lebih di lingkup keluarga yang paling terkecil, untuk anak istri kita, suami. Kita boleh menjadi teladan iman untuk mereka, sehingga ketika mereka keluar, mereka juga boleh menjadi teladan iman untuk orang-orang yang mereka temui dan orang-orang di luar sana, Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat Engkau di dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati dan berdoa, memenaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GKJ Mijen Tuhan, dengan segala keberadaan dan pergumulan yang dihadapi saat ini. Secara manusia, kondisi saat ini, kondisi pandemi ini sungguh berat Tuhan, dengan segala konsekuensi yang ada, dengan segala hal yang harus kami tanggung. Tapi kami sungguh percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang terus memelihara setiap kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami mau tetap hidup percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu majelis, para pelayan-pelayan di komisi Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian yang daripada Engkau, sehingga boleh terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat yang saat ini mungkin Kau izinkan untuk sakit atau terbaring lemas, sakit Tuhan, mungkin dalam kondisi pemulihan. Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau yang berikan kesembuhan dan kesempurnaan pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, Engkau yang sungguh mengerti kondisi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Kau tempatkan pemimpin-pemimpin bangsa pilihan-Mu yang sudah Kau pilih untuk memimpin bangsa ini. Kau berkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang daripada Engkau, sehingga setiap apapun kebijaksanaan yang diambil boleh menyenangkan hati-Mu dan seluruh kehendak-Mu. Dan biarlah pemimpin-pemimpin kami ini juga boleh menjadi teladan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Jawa Tengah, berdoa untuk kota Semarang yang Desember akan melaksanakan pilkada. Tuhan, Kau yang memberkati segala persiapan yang ada, sehingga pilkada ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga terpilih pemimpin yang seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk berbagai program yang ada di GKJ Mijen. Kau memberkati rencana-rencana kegiatan yang akan kami lakukan ke depan. Dan kami bersyukur untuk proses pemanggilan pendeta, ujian peremptoran sudah kami lalui Tuhan, dengan penyertaan yang luar biasa yang daripada Engkau, dan Kau cukupkan Tuhan. Diserahkan saat ini Saudara Deni Irawan yang
menjalani masa vikaria Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini. Engkau terus proses hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini terus dipersiapkan hingga saatnya nanti Bapa Kau izinkan sampai di pentahbisan Tuhan. Terima kasih, berikan hikmat kepada hamba-Mu ini sehingga semakin hari boleh belajar terus dan menerus studi dan kehendak-Mu. Terima kasih dan boleh menjadi teladan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Banyak doa-doa kami yang kami mau naikkan. Kami percaya dan sungguh yakin Kau Allah yang mengerti setiap kondisi dan pergumulan setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau sungguh Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa-doa dan harapan kami ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri dan menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita akan tutup dengan satu pujian, Jalan Hidup Orang Benar. tergeletak sebab tangan